Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Ahmad dari kelas 8 Bravo dengan NIM 3432401040. Di sini saya akan menjelaskan tentang electrical cable and connector. Yang pertama akan kita bahas ada pengukuran kawat standar. Jadi yang pertama adalah standard wire gauge yang disingkat menjadi SWG. SWG digunakan untuk menggunakan ketebalan atau diameter kabel atau kawat dan banyak digunakan di Inggris serta beberapa negara lainnya. Dalam SPG ini diameter menggunakan milimeter dan inci. Dan yang kedua adalah sistem standar yang digunakan di Amerika, yaitu American Wire Gauge (AWG). Sistem ini biasanya digunakan di di kawasan Amerika Utara. Ini dipakai untuk menentukan ukuran kawat. Cara kerja sistem ini dengan aturan bahwa semakin besar nomor gauge, semakin kecil diameter kawat. Selanjutnya ada sistem standard wire gauge atau SWG. Berbeda dari sistem SWG yang digunakan di Amerika, SWG lebih umum digunakan di Inggris dan beberapa negara lain. Pada pengukur kawat metrik, ukuran dinyatakan dalam diameter langsung menggunakan satuan milimeter. Selanjutnya ada jenis kawat. Ada kawat Teflon. Teflon digunakan sebagai bahan isolasi karena tahan suhu tinggi dan tahan bahan kimia. Kedua ada kawat kapat. Kawat Kapton adalah bahan isolasi lain yang tahan panas dan ringan. Biasanya digunakan untuk kabel yang memerlukan ketahanan panas yang lebih tinggi daripada Teflon. Yang ketiga ada kawat aluminium. Dalam beberapa kasus, aluminium digunakan sebagai alternatif untuk tembaga karena lebih ringan, tetapi dengan daya hantar listrik yang baik. Keempat ada kawat tembaga. Digunakan karena kombinasi ketahanan korosi, kemampuan menghantar listrik yang baik, serta kekuatan mekanik. Selanjutnya kita akan membahas spesifikasi kawat pesawat terbang. Spesifikasi kawat pada pesawat terbang ini punya spesifikasi dan standar yang cukup ketat. Salah satu contoh dari kawat pesawat terbang ini ada MIL garis W garis W garis 22759. Kawat ini memiliki inti tembaga yang dilapisi perak atau nikel dan menggunakan Teflon sebagai bahan isolasi. Dia ini bisa tahan terhadap suhu tinggi, tahan terhadap minyak, kimia, dan juga api. Beberapa jenis kawat juga ada di sini, seperti MIL garis miring W garis miring 16878. Mereka punya spesifikasi khusus yang tergantung pada jenis pemakaiannya. Fitting pipa. Fitting pipa merupakan komponen penting yang digunakan untuk menghubungkan, mengarahkan, dan mengubah arah aliran fluida di dalam sistem pipa. Ada berbagai jenis fitting pipa yang tersedia, namun pada artikel ini kita akan fokus pada dua jenis, yaitu butt weld fitting and forge fitting. Selanjutnya kita masuk ke A2, di mana kita akan ngebahas turnbuckle, tension device, pulleys, cable system, inspection and testing of flying controls. Di sini kita pertama akan ngebahas turnbuckles. Turnbuckles ini telah digunakan dalam konstruksi pesawat terbang, terutama saat awal pengembangan pesawat. Pesawat bersayap ganda adalah salah satu contoh penggunaan turnbuckles untuk menyesuaikan ketegangan pada kabel struktural yang menopang sayapnya. Ini juga banyak digunakan pada kabel fleksibel dalam sistem kontrol penerbangan. Jadi kabel turnbuckles ini biasanya dipakai di pesawat-pesawat sayap ganda. Ini pesawat-pesawat yang biasa sering ditemukan di kayak film Perang Dunia Pertama, yang dimana pesawatnya itu punya sayap di bawah dan di atas. Di tengah-tengah itu biasanya kita akan melihat di antara seperti tali-tali atau besi. Biasa tali-tali itu adalah turnbuckles. Ini digunakan supaya sayap pesawat tidak goyang-goyang saat terbang.
atau saat bermanuver. Kedua, kita akan ngebahas tensioning device. Tensiometer kabel adalah alat yang digunakan untuk memeriksa ketegangan kabel kawat. Biasanya digunakan pada perlengkapan pesawat terbang dan pabrik tekstil. Tensiometer menggunakan pengukur gaya untuk bereaksi terhadap kabel dan menampilkan hasilnya pada skala dial. Dial tersebut seringkali hanya berupa skala linear bernomor 0 hingga 100. Langsung saja kita ke pulleys atau katrol. Katrol pesawat hampir selalu terbuat dari fenolik, tetapi ada juga katrol aluminium dan katrol plastik. Jadi katrol ini adalah roda pada poros atau dia biasanya digunakan untuk mengubah arah suatu kabel atau sabuk. Selanjutnya, cable system component. Kabel pesawat terdiri dari untaian kabel yang dililitkan di sekitar inti pusat. Kabel pesawat memiliki ukuran yang berbeda-beda. Misalnya ada 7x19 yang artinya terdiri dari 7 untaian dan 19 kabel di setiap untaian. Selanjutnya, inspeksi dan pengujian kabel kendali pesawat terbang. Di sini itu lebih kepada cara-caranya ya. Yang pertama adalah inspeksi secara visual. Kedua, kita menggerakkan kain katun dengan lembut di sekeliling kabel untuk mencari tempat yang membuatnya tersangkut. Dan ketiga, melepaskan kabel dari pesawat lalu menekuknya secara manual. Selanjutnya kita pindah ke cable and wire used in aircraft. Pertama kita akan ngebahas tentang electrical connector, dan kedua kita akan ngebahas electrical cables. Electrical connector. Konektor listrik adalah perangkat elektromekanis yang digunakan untuk membuat sambungan listrik antara bagian-bagian dari suatu rangkaian listrik atau antara rangkaian-rangkaian listrik yang berbeda, sehingga menggabungkannya menjadi suatu rangkaian yang lebih besar. Konektor dapat diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, jantan atau betina, jumlah pin, rating arus, dan rating tegangan. Kode ini kode dari electrical connector. Huruf dan angka kode ditandai pada cincin atau cangkang kopling untuk mengidentifikasi konektor. Kode ini memberikan semua informasi yang diperlukan untuk mendapatkan penggantian yang tepat untuk komponen yang rusak. Dapat berbentuk lingkaran, punya locking pins. Pin pengunci. Banyak konektor dilengkapi mekanisme penguncian seperti kunci bayonet atau sambungan berulir untuk memastikan sambungan aman. Removal, pelepasan. Untuk melepas konektor dengan aman, penting untuk melepaskan mekanisme penguncian terlebih dahulu. Insertion, penyisipan, penjajaran yang tepat sangat penting saat memasukkan konektor. Clamping and soldering. Pertama di sistem avionik, kedua sistem daya, tiga lampu dan sistem penerangan, keempat hidrolik dan pneumatik, sistem komunikasi, sistem instrumentasi, penerapan di airframe, maintenance dan perawatan, konektor untuk ground support dan equipment. Ini tipe-tipe electrical cable. Ada kabel tegangan tinggi. Kabel ini biasanya menghubungkan generator atau alternator dengan komponen-komponen listrik yang memerlukan tegangan tinggi dan dari bahan yang kuat dan tahan terhadap korosi, seperti aluminium atau tembaga, untuk menjaga keandalan sistem listrik pesawat. Kedua, ada kabel tegangan rendah. Kabel tegangan rendah digunakan untuk mengalirkan energi listrik dengan tegangan rendah, misalnya dari baterai ke komponen-komponen listrik yang memerlukan tegangan rendah. Ketiga, ada kabel kontrol. Untuk mengirimkan sinyal-sinyal kontrol dari satu komponen listrik ke komponen lainnya. Kedua, ada sinyal untuk mengalirkan sinyal analog atau digital. Selanjutnya kita akan ngebahas gauge and size. Ukuran kabel pada pesawat terbang diukur dengan American Wire Gauge atau AWG. AWG adalah ukuran yang menunjukkan karakteristik listrik dan non-listrik kabel. Ukuran kabel yang paling sering digunakan adalah 20 AWG dan 22 AWG. 20 AWG adalah kabel tipis yang cocok untuk aplikasi arus rendah seperti circuit control. 14 AWG, kabel berukuran sedang yang biasa digunakan pada stop kontak listrik. 6 AWG ada kabel tebal yang digunakan untuk aplikasi arus listrik tinggi.
seperti motor listrik. Selanjutnya, insulation. Isolasi kabel pada pesawat terbang berfungsi untuk melindungi kabel dan memastikan sistem interkoneksi kabel listrik dapat berjalan dengan baik. Properties application. Performa kebakaran. Kabel pesawat modern dirancang untuk meminimalkan bahaya kebakaran. Lalu daya tahan mekanik dan ketahanan abrasi penting untuk menahan getaran dan beban lentur yang dialami selama manuver penerbangan. Setelah itu ada temperatur. Untuk mengukur suhu di pesawat digunakan termokopel logam dasar yang memiliki rentang suhu -200 Celcius hingga lebih dari 1200 Celcius. Numbering and identification untuk memastikan keselamatan dan pemeliharaan yang efisien. Perkabelan pesawat mengikuti konvensi penamaan dan penandaan standar. Nah, kita pindah ke B2, yaitu coaxial cable dan wire. Coaxial cable adalah BNC atau Bayonet Nour Connector atau coax, sebuah kabel listrik dengan konduktor tembaga dan pelindung isolator pada sekitarnya. Implementasi dari coaxial cable ini terdapat di pusat kendali pesawat, di radio, dan di sistem navigasi pesawat. High and low tension cables. Kabel tegangan tinggi dan tegangan rendah. Untuk tegangan tinggi ini dirancang untuk mentransmisikan sinyal dengan tegangan lebih dari 1000 volt. Dia ini memiliki isolasi yang lebih baik dan pelindung yang lebih kuat untuk menghindari kebocoran dan gangguan. Tegangan rendah ini digunakan untuk sistem audio atau sistem video. Desainnya biasa lebih fleksibel dan ringan dibandingkan dengan kabel tegangan tinggi. Bagaimana cara membedakan kabel koaksial yang tegangan tinggi atau tegangan rendah? Kita bisa lihat dari diameter dan konstruksinya, label dan spesifikasi, rujukan dari produsen, konektor, penggunaan, dan juga dari pengujiannya. Kesalahan dalam pemasangan kabel koaksial ini memiliki akibat yang cukup fatal, jadi harus diperhatikan dengan baik. Di sini ada coaxial cable safety. Kita harus menjaga jarak yang aman, menggunakan APD, cek secara berkala. Kita harus pastikan saklarnya off, isolator sesuai dan aman, pastikan memakai konektor khusus dan sesuai. Selanjutnya kita pindah ke crimping. Alat crimping pesawat menciptakan sambungan konduktif listrik yang aman, andal, dan tahan lama antara kawat, kabel, dan komponen pesawat lainnya. Alat ini digunakan untuk menyambung dua potong logam atau bahan lain dengan cara merusak salah satu atau keduanya. Itu ada terminal ends, yaitu ujung terminal pesawat mengacu pada komponen yang menghubungkan kabel listrik ke berbagai perangkat atau sistem di dalam pesawat. Berfungsi untuk menyambungkan kabel ke komponen seperti saklar, pemutus arus, dan perangkat listrik lainnya. Selanjutnya ada splices. Dalam penerbangan, splices digunakan untuk menghubungkan kabel di sistem elektrik pesawat untuk memastikan integritas sambungan. Ada millivolt drop test, digunakan untuk mengukur penurunan tegangan voltage drop pada kabel atau sistem kelistrikan, termaksud pada pesawat terbang. Go or no go gauge. Bongkar ini menentukan apakah suatu komponen sesuai dengan spesifikasi. Penting untuk memastikan pengukuran yang tepat dalam proses produksi yang melibatkan komponen listrik. Selanjutnya ada wire clip, alat yang dirancang untuk membantu mengangkat, menarik, atau mengamankan kabel atau kawat, terutama dalam instalasi listrik dan komunikasi. Biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan memiliki cengkraman yang baik pada kabel. Color code, sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi fungsi atau tujuan dari berbagai jenis kabel dalam instalasi listrik.
Kode ini memudahkan teknisi dan installer dalam mengenali kabel dengan cepat. Jadi untuk color codes di sini ada contoh sebuah kabel yang memiliki tulisan M22-759-34-22-948 akan didesignasi sebagai kabel yang dibuat berdasarkan MIL W-22759-34. Ini kabel yang memiliki size 22, insulasi putih, garis pertama kuning dan garis kedua abu-abu. Selanjutnya tools, cream insulation dimple coach testing tool. Pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa konektor yang diklaim sesuai dengan standar dan spesifikasi yang diperlukan. Lalu ada insulation grip, alat yang digunakan untuk menarik atau memegang kabel dengan isolasi, biasa dalam konteks instalasi atau pemeliharaan kabel listrik. Ketiga ada diamond grip, jenis alat penggenggam kabel yang dirancang khusus untuk menangani kabel dengan ukuran besar atau berat. Disebut diamond karena bentuk jaringnya akan mirip dengan pola berlian, dan ini memberikan cengkraman yang kuat dan stabil pada kabel. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.